Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Irwan yang akan memandu acara seminar kali ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini. Tak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada pagi ini, tanggal 30 Juni 2023, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan seminar yang mengangkat tema yaitu kepribadian yang kekanak-kanakan. Narasumber kita kali ini ialah Ibu Via Maulida. Beliau lahir di Rantau tanggal 26 Mei 2001. Beliau adalah aktivis muda di bidang psikologi anak. Jadi, beliau akan menyampaikan materi tentang kepribadian yang kekanak-kanakan. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada Ibu yang Maulida, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kalian pasti tahu soal Peter Pan. Bukan Peter Pan band ya, cuman ini Peter Pan sebuah karakter di novel J.M. Barrie yang sudah diadaptasi jadi berbagai film mulai dari versi kartun Disney sampai versi kartun kompleks di serial Once Upon a Time. Peter Pan ini. Terus, hampir semua adaptasinya Peter Pan selalu digambarkan dengan ilustrasi yang sama. Seorang anak kecil dengan kemampuan sihir yang tinggal di sebuah pulau ajaib bernama Neverland. Bersama para peri, bajak laut, dan satu buah geng yang namanya Lost Boy. Yang menariknya adalah Peter Pan ini diceritakan bahwa dia tidak pernah menua. Dia muda selamanya. Dan itu adalah faktor yang menjadikan dia tetap mampu punya kekuatan sihir. Kenapa begitu? Karena di dalam dunia Peter Pan, orang dewasa digambarkan sebagai orang yang kelam, membosankan, dan miskin imajinasi. Sehingga mereka tidak bisa menggunakan magic atau kekuatan sihir itu sendiri. Peter Pan adalah sebuah cerita yang menggarisbawahi bahwa betapa seramnya kehidupan dewasa dan betapa berwarnanya hidup sebagai anak-anak selamanya. Dan percaya atau tidak, banyak orang di dunia ini yang masih berpikiran sama kayak Peter Pan. Orang-orang ini memandang bahwa kehidupan dewasa itu suram dan tidak berwarna, dan mereka merasa bahwa usia dewasa bukan buat mereka. Iya, mereka adalah Peter Pan. Peter Pan di dunia nyata, tanpa kekuatan magic atau sihir, tanpa tubuh selamanya muda, namun terjebak dalam pola pikir yang ingin muda selamanya. Dan percaya atau tidak, orang ini yang tanpa sadar merusak masa dewasa orang itu tersendiri. Kalau kalian adalah orang seperti ini, atau kalian sendiri merasa bahwa kalian tuh maunya jadi masa anak-anak aja gitu, nggak mau jadi orang dewasa selamanya. Dan kemungkinan bahwa kalian terekspos dalam yang namanya Peter Pan Syndrome. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Peter Pan Syndrome, kenapa banyak orang yang memiliki sindrom ini dan menolak dewasa, serta cara mengatasinya. Sindrom. Iya. Jadi yang pertama, apa sih itu Peter Pan Syndrome? Peter Pan Syndrome adalah istilah untuk mendeskripsikan orang-orang yang sudah masuk di usia dewasa tapi tidak mau dan tidak bisa menghadapi tanggung jawab dan emosi mereka sebagai orang dewasa. Untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa ciri dari orang yang mengalami Peter Pan Syndrome. Yang pertama,
itu mereka tidak punya target hidup. Ya, mereka tidak punya target hidup yang pasti dan sering sekali menunda-nunda untuk memikirkan tujuan hidup mereka. Salah satu hal yang memang menyenangkan di masa kanak-kanak itu karena kurangnya tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Salah satu hal yang penting yang kita pelajari ketika kita masuk usia dewasa adalah kita punya waktu yang terbatas. Kita akan meninggalkan dunia ini dalam waktu sekitar puluhan tahun ke depan. Ya memang masih lama, namun terbatas dan kita dituntun untuk menjalani hidup yang terbatas ini dengan sebaik mungkin. Orang-orang dengan Peter Pan Syndrome akan selalu berusaha menolak fakta ini, bahwa kita tuh waktunya terbatas dan kita harus mulai mikirin hidup kita tuh mau dibawa kemana. Sayangnya mereka lupa akan hal itu. Yang kedua, mereka susah untuk menerima masukan dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Mereka melakukan ini karena mereka punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Dan mereka meminta orang lain tersebut untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. Ingat kan pas kita kecil, apa yang terjadi ketika kita salah? Kebanyakan dari kita tidak pernah benar-benar bertanggung jawab ketika berbuat kesalahan. Sebagian besar orang tua tuh kan memang sayang sama anaknya dan tidak ingin anaknya harus dapat menanggung beban sendiri, jadi dimarahin, dihukum tapi tidak benar-benar dimintai tanggung jawab. Salahnya apa? Hukumannya apa? Jadi orang dengan Peter Pan Syndrome lupa bahwa dia berlaku di masa anak-anak. Ketika sudah dewasa, kita punya kewajiban buat bersihin masalah apapun yang kita buat. Terus ciri yang ketiga itu adalah Peter Pan Syndrome juga biasanya kurang mampu untuk menjalin hubungan sosial. Kenapa? Ya simpel, karena teman-teman mereka sudah hidup dengan kehidupan dewasanya masing-masing. Ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada yang sibuk dengan keluarganya sendiri. Sementara orang-orang yang mengalami Peter Pan Syndrome bahkan masih menolak bahwa mereka dipimpin tanggung jawab untuk menjadikan hidupnya berarti. Tidak jarang orang-orang dengan Peter Pan Syndrome ini berinteraksi bersama orang yang jauh di bawah mereka atau umurnya di bawah mereka. Dan kebanyakan orang yang mengalami Peter Pan Syndrome ini tidak sadar kalau mereka itu memblok atau membatasi diri mereka sendiri untuk berkembang dengan cara tadi menghindari tanggung jawab. Ujung-ujungnya masa dewasa mereka itu menjadi jenis orang yang membenarkan mereka sendiri. Yang tadinya mikir dewasa tidak menyenangkan, yaitu karena mereka tidak menjalankan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Oke, jadi tadi adalah ciri-ciri yang paling sering ditemui di orang dengan Peter Pan Syndrome. Ditambah lagi ada beberapa hal kecil, kayak misalkan mereka tidak mau berpartisipasi nih dalam aktivitas rutin kita sehari-hari yang menurut mereka itu membosankan. Misalkan bersih-bersih rumah atau cuci piring. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa sih orang itu bisa terjebak dalam mental anak-anak kayak gini? Apa sih yang menjadi penyebab Peter Pan Syndrome ini? Ada banyak sih sebenarnya, tapi faktor lama biasanya adalah hubungan antara anak dengan keluarga. Faktor protektif kemungkinan besar akan membuat anaknya menjadi Peter Pan Syndrome. Kenapa?
Karena orang tua yang overprotective biasanya membuat anak-anak mereka bergantung sama orang tua dan jadinya anak tersebut tidak mengembangkan skill-skill untuk bertahan hidup. Selain itu, anak-anak juga jadi mempunyai masa kecil yang terlalu nyaman sampai akhirnya malah tidak ingin meninggalkan masa kecilnya tersebut. Terlalu nyaman dengan masa kecilnya yang tidak bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Begitu juga biasanya kalau misalkan dalam sebuah keluarga kita, sosok ibu itu cenderung dominan dan mengontrol. Ada kemungkinan anaknya akan menderita Peter Pan syndrome ini. Kenapa? Karena biasanya ibu yang terlibat dan juga malah memutuskan secara sepihak tentang pilihan hidup anaknya. Ia juga cenderung menyediakan segala sesuatu buat anaknya. Dimulai sekolahnya di mana, terus kuliahnya apa dan di mana. Terus ada bahkan sampai memilihkan karir anaknya. Anaknya harus kerja apa, kerja di bidang apa dan harus kerja di mana. Begitu juga begitu juga dengan orang tua dari pihak laki-laki, misalkan ayah yang terlalu dominan. Itu kemungkinan anaknya akan mengalami Peter Pan syndrome ini. Jika kalian atau orang sekitar kalian mengalami dan ingin bisa keluar dari sindrom ini, saya punya tips buat kalian. Jadi yang pertama, mulailah menata diri kalian sendiri sedikit demi sedikit. Dari mencoba menyelesaikan urusan yang kalian sebelumnya tidak bisa, agar kalian bisa berkembang. Karena kalau mau dilihat dari sisi susahnya pun, yang sebenarnya suka nggak suka harus dilakukan buat mengembangkan diri dan hidup kalian. Emang sedikit ketinggalan sih dari teman-teman kalian yang lainnya, tapi tidak apa-apa karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai Peter Pan syndrome atau pikiran kekanak-kanakan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materi seminarnya, sangat luar biasa sekali tentang kepribadian yang masih kekanak-kanakan dan penyebabnya masih banyak ya tadi Bu. Iya, Penyebabnya karena ya orang tua yang overprotective ya. Ya, baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk Ibu Via Maulida dan kita akan membatasi hanya 2 pertanyaan saja. Kepada audiens yang mau bertanya, silakan. Silakan bisa perkenalkan diri dan nyalakan mic-nya. Terima kasih. ya. Baik, saya ingin tanya sebelumnya, kan nama saya Hermalia. Pertanyaan saya, apa cara agar sindrom Peter Pan dapat menghadapi kenyataan? Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan mic-nya bisa dinyalakan dan perkenalkan dirinya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, mungkin Ibu bisa dijawab terlebih dahulu, Bu. Baik, ya, terima kasih moderator. Em,
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ermalia. Pertanyaan tadi, cara agar Peter Pan Syndrome dapat menghadapi kenyataan ya. Nah, menurut saya itu kemungkinan kita ada 3 cara. Yang pertama itu mengubah konsep kedewasaan itu sendiri. Biasanya pengidap sindrom Peter Pan ini mau tidak mau perlu menghadapi rasa takutnya dan merubah menjadi apa sih? Maksudnya untuk berani menghadapi atau menjadi dewasa. Untuk itu pola pikir pengidap yang salah tentang dewasa perlu diubah. Terus yang kedua, jangan selalu membantunya. Biasanya pengidap sindrom Peter Pan juga cenderung meminta pertolongan dari orang lain jika mengalami masalah atau kesulitan. Jika keluarga dan sahabat selalu siap menolong kapanpun pengidap membutuhkan, maka ia tidak akan pernah menjadi dewasa. Jadi cara yang paling efektif menyiapkan pengidap sindrom Peter Pan menghadapi kenyataan adalah dengan berhenti menolong mereka. Cara ini mengajarkan pada pengidap bahwa ia perlu menghadapi segala sesuatu dengan cara mereka untuk menjadi dewasa. Terus yang terakhir itu ada yang namanya singkirkan hal yang bisa mengganggu fokusnya. Jauhkan pengidap sindrom Peter Pan ini dari hal-hal yang bisa mengganggu fokus hidup mereka. Misalnya nih, jangan biarkan hal seperti sosial media atau hobi mengambil alih waktu pengidap sebelum ia benar-benar menjadi dewasa dan mampu bertanggung jawab pada kehidupannya. Nah, mungkin itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk membantu pengidap sindrom Peter Pan ini menghadapi kenyataannya. Baik, kepada penanya apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Jawabannya dapat dipahami. Terima kasih. Maaf, saya ada beberapa teknis kendala. Ya, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan yang kedua. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini seminar kali ini. Terima kasih hadirin yang sudah bisa berhadir di acara seminar kali ini tentang kepribadian yang kanak-kanakan tadi yang sudah disampaikan kepada Ibu Via Maulida tadi, sangat luar biasa sekali. Dan langsung saja kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.